Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Punggawa dengan NIM 1929041008. Dalam video ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sistem pakar untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian mengenai sistem pakar atau lebih dikenal sebagai export system atau singkatannya itu ES. Sistem pakar atau export system ES berasal dari istilah knowledge based export system. Sistem ini menggunakan pengetahuan manusia yang dimasukkan ke dalam komputer untuk memecahkan masalah yang umumnya memerlukan keahlian seorang pakar, sehingga sistem pakar memiliki domain yang sempit. Pada umumnya, kepakaran dipindahkan dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan yang ada disimpan ke dalam komputer, dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu dengan itu untuk suatu nasihat atau masukan. Lalu komputer dapat mengambil inferensi. Eh, Materi selanjutnya yaitu alasan mengapa penggunaan sistem pakar, yaitu pertama yaitu dapat menyediakan kepakaran setiap saat dan berbagai lokasi atau tempat. Kedua yaitu secara otomatis mengerjakan tugas-tugas secara rutin yang membutuhkan seorang pakar. Seorang pakar akan dapat pensiun atau pergi. Keempat yaitu pekerjaan seorang pakar itu biayanya mahal atau gajinya. Dan kelima yaitu kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat, hostile environment. Materi selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan dari sistem pakar. Keuntungan yang pertama yaitu dapat melakukan pekerjaan secara berulang kali maksudnya. Kedua yaitu meningkatkan keluaran dan kualitas sistem. Ketiga yaitu meningkatkan kapabilitas komputer. Keempat yaitu memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Dan kelima yaitu menyimpan keahlian dan pengetahuan pakar. Adapun kelemahan dari sistem pakar pertama yaitu biaya dalam pembuatan dan pemeliharaannya yang mahal. Kedua yaitu sulit untuk dikembangkan sistem pakar ini. Dan terakhir yaitu akurasinya belum sempurna. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar dari sistem pakar. Menurut Efrain Turban, konsep dasar expert system terdiri dari pertama yaitu ahli, merupakan seorang individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang superior dari suatu masalah, misalnya seorang dokter, penasihat keuangan, pakar mesin kendaraan, programmer, dan sebagainya. Seorang ahli memiliki kemampuan-kemampuan seperti dapat mengenali dan merumuskan suatu masalah, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, dapat menjelaskan solusi dari sebuah masalah, belajar dari pengalaman, restrukturisasi pengetahuan, menentukan relevansi atau hubungan, dan memahami batas dari kemampuannya. Konsep yang kedua yaitu keahlian, yang merupakan suatu keahlian penguasaan pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca, ataupun pengalaman yang dialaminya. Berikut adalah masing-masing jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran. Yang pertama yaitu teori-teori dari permasalahan, aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan, aturan yang harus dikerjakan akan terjadi pada situasi tertentu. Dan keempat yaitu strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. Konsep yang ketiga yaitu pengalihan keahlian, yang merupakan tujuan dari sebuah sistem pakar, yaitu untuk memindahkan kepakaran yang dimiliki oleh seorang pakar ke dalam komputer dan kemudian dipindahkan ke orang lain yang bukan pakarnya. Pengetahuan yang disimpan di dalam komputer tersebut berbasis pengetahuan berupa fakta dan prosedur.
Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan kepakaran. Yang pertama yaitu knowledge acquisition berupa dari pakar atau sumber lainnya. Kedua yaitu knowledge representation yaitu ke dalam komputer, dipindahkan ke dalam komputer. Ketiga yaitu knowledge inferencing, dan keempat yaitu knowledge transferring. Konsep yang keempat yaitu inferensi, merupakan sebuah fitur kemampuan menalar. Setelah keahlian-keahlian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan dan sudah tersedia program yang mampu mengakses basis data, maka komputer harus diprogram untuk membuat inferensi. Proses inferensi mencakup bentuk mesin inferensi atau inference engine. Konsep yang kelima yaitu aturan dan kemampuan menjelaskan, yang merupakan aturan dari sistem dasar di mana pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan-aturan dan biasanya berbentuk if-then. Fitur lainnya adalah kemampuan untuk memberikan rekomendasi di mana dapat membedakan sistem pakar dengan sistem konvensional. Materi yang selanjutnya itu perbandingan antara sistem pakar dengan sistem konvensional. Pada sistem konvensional, pertama yaitu informasi dan pemrosesan umumnya dalam satu program sekuensial. Kedua yaitu program tidak pernah salah, kecuali programmernya yang membuatnya salah. Ketiga yaitu tidak menjelaskan mengapa masukan dibutuhkan atau bagaimana hasilnya yang diperoleh. Keempat yaitu membutuhkan semua masukan data. Kelima, perubahan pada komputer program yang sulit dilakukan. Selanjutnya yaitu sistem bekerja jika sudah lengkap, eksekusi secara algoritmik, yaitu step by step, langkah demi langkah. Selanjutnya yaitu manipulasi efektif pada database yang besar. Selanjutnya yaitu efisiensi, merupakan tujuan utama dari sistem konvensional. Data kuantitatif, representasi data dalam bentuk numerik, dan menambah dan mendistribusikan data numerik atau informasi. Sedangkan untuk sistem pakar yaitu berbasis pengetahuan terpisah dari mekanisme pemrosesannya atau inference. Program bisa saja melakukan kesalahan. Penjelasan merupakan bagian dari sistem pakar. Tidak harus membutuhkan semua masukan data atau fakta. Tidak perubahan pada aturan-aturan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem dapat bekerja hanya dengan aturan-aturan yang sedikit. Eksekusi dilakukan secara teratur dan logik. Manipulasi efektif pada basis pengetahuan yang besar. Efektivitas merupakan tujuan utama dari sistem pakar. Data kualitatif, representasi pengetahuan dalam bentuk simbol, dan menambah dan mendistribusi pertimbangan dan pengetahuan. Materi yang keenam yaitu bentuk dari sistem pakar. Terdapat 4 bentuk, yaitu berdiri sendiri, yaitu sistem pakar yang berupa perangkat lunak yang berdiri sendiri. Bentuk kedua yaitu tergabung, yaitu sistem pakar yang merupakan bagian dari program yang terkandung di dalam suatu algoritma. Ketiga yaitu menghubungkan ke perangkat lunak lainnya, yaitu sistem pakar yang menghubungkan suatu paket program tertentu seperti DBMS. Dan terakhir bentuk keempat yaitu sistem mengabdi, yaitu sistem pakar yang merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan fungsi tertentu, misalnya untuk membantu menganalisis radar. Materi selanjutnya yaitu struktur sistem pakar. Terdapat 2 bagian struktur pada sistem pakar, yaitu pertama yaitu lingkungan pengembang yang digunakan sebagai pembangunan sistem pakar, baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Bagian yang kedua yaitu lingkungan konsultasi yang digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Materi yang terakhir yaitu komponen-komponen dalam sistem pakar. Pertama yaitu subsistem penambahan pengetahuan yang merupakan bagian yang digunakan untuk memasukkan pengetahuan, mengkonstruksi,
atau memperluas pengetahuan dalam basis pengetahuan. Kedua yaitu basis pengetahuan, merupakan bagian yang berisi mengenai pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, menformulasi, dan memecahkan masalah. Basis pengetahuan tersusun dari dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Terdapat dua bentuk pendekatan basis pengetahuan yang umum digunakan, yaitu penalaran berbasis aturan atau rule-based reasoning dan penalaran berbasis kasus atau case-based reasoning. Komponen yang ketiga yaitu mesin inference atau inference engine yang merupakan bagian otak dari sistem pakar, juga dikenal sebagai penerjemah aturan atau rule interpreter. Komponen ini berupa program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan reasoning dan memformulasi kesimpulan. Terdapat dua cara dalam melakukan inferensi, yaitu penalaran maju atau forward chaining dan penalaran mundur atau backward chaining. Komponen yang keempat yaitu blackboard atau workplace. Merupakan bagian dari memori atau lokasi untuk bekerja dan menyimpan hasil yang bersifat sementara. Biasanya komponen ini berupa sebuah basis data. Komponen yang kelima yaitu antarmuka pemakai atau user interface, yang merupakan bagian yang mengatur komunikasi antara pengguna dan komputer. Komunikasi ini paling baik berupa bahasa alami, biasanya disajikan dalam bentuk tanya-jawab dan terkadang ditampilkan dalam bentuk gambar atau grafik. Interface yang lebih canggih dilengkapi dengan percakapan atau voice communication. Komponen yang keenam yaitu subsistem penjelasan atau explanation facility, yang merupakan bagian yang memiliki kemampuan untuk mencari jejak atau tracing bagaimana suatu kesimpulan dapat diambil, merupakan hal yang sangat penting untuk memindahkan pengetahuan dan pemecahan masalah. Komponen ini harus dapat tersedia secara interaktif menjawab pertanyaan dari pengguna. Komponen yang ketujuh yaitu sistem penyaringan pengetahuan atau knowledge refining system, yang merupakan bagian dari penyaringan pengetahuan berupa proses analisis otomatis. Performa mereka belajar dari pengalaman serta meningkatkan pengetahuannya untuk konsultasi berikutnya. Pada sistem pakar, sebuah evaluasi ini penting sehingga dapat menganalisa alasan keberhasilan atau kegagalan pengambilan kesimpulan serta memperbaiki basis pengetahuannya. Ya, itulah yang sempat saya presentasikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.